Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Wah, sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian akhir semester atau PAS ya. Gimana nih persiapannya? Udah sampai mana? Udah berapa persen siap? 70, 80, 90 atau bahkan sudah 100% siap? Berapa persen persiapan kalian? Yang pasti PAS akan tetap dilaksanakan ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jangan panik ya friends ngadepin ini, karena Ruang Guru ready banget nih untuk bantu kamu. Ada bank soal dan tryout yang bisa kamu isi dan pahami. Tenang, ada penjelasannya juga kok. Pokoknya komplit deh. Jangan lupa download dan langganan Ruang Guru ya. Kapan? Ya sekarang juga dong, biar kalian semakin yakin dan percaya diri. Oke, sekarang kakak mau kasih tips dan trik nih yang gak kalah pentingnya. Perhatikan kakak baik-baik ya, karena ini sedikit banyak akan bisa membantumu friends. Sebelum kita mulai, kakak ingin tanya sesuatu nih. Apakah kalian sudah mempelajari semua materi sesuai dengan kisi-kisi? Oke, perlu diketahui ya, kisi-kisi adalah kunci bagi kita untuk belajar secara fokus. Ibarat rangkaian kereta, kita adalah keretanya dan kisi-kisi adalah relnya. Agar kita belajar sesuai yang dibutuhkan, tidak keluar dari jalur. Tapi kisi-kisi tadi nggak ada gunanya nih kalau kita tidak ingat BB, berusaha dan berdoa. Ini penting banget ya, jadi jangan sampai kelewatan. Berusaha dengan belajar semaksimal kemampuan kita, kemudian berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tak lupa doa kedua orang tua kita dan juga kerabat dekat. Nah, kali ini masuk ke tips untuk mengerjakan soal bahasa Inggris ya. Hal yang paling pertama yang harus diperhatikan saat mengerjakan soal bahasa Inggris adalah 1. Cermati soal-soal dengan baik. Enggak mau kan kalau jawaban salah hanya karena salah memahami perintah soal? Yang kedua, kerjakan secara efektif. Gimana sih kak caranya? Caranya adalah mengerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum yang susah. Yang ketiga, kerjakan sesuai instruksi alias perintah yang ada. Misalnya nih, kita menemukan kalimat seperti ini. Berarti kita hanya fokus kepada 5 nomor ini saja ya friends. Oke teman-teman, seperti kita tahu, akan ada banyak jenis soal yang bakal kita temukan nanti atau akan kita kerjakan. Sekarang kakak akan berikan beberapa jenis pertanyaan yang sering muncul di saat ujian bahasa Inggris. Lalu kita bahas bareng-bareng ya. Soal-soal berikut ini juga ada di ruang belajar loh. Kalian bisa cek di ponsel kalian. Nah, yang pertama, pada bagian comprehension, kita sering menemukan pertanyaan untuk memilih statement atau pernyataan yang tidak sesuai dengan teks. Kata-kata yang biasa muncul dalam pertanyaannya adalah except, not true, incorrect. Bermakna kecuali atau tidak benar. Jika kita menemukan kata-kata ini pada sebuah soal, maka yang harus kita lakukan adalah mencari informasi yang salah di antara pilihan yang benar. Misalnya pada soal ini. Kira-kira yang mana ya yang salah tentang kucing? Yes, jawabannya adalah D. Kucing tidak makan rumput atau sayur-sayuran ya. Nah, jenis pertanyaan yang kedua adalah synonym or antonym. Persamaan dan lawan kata. Cara efektif adalah dengan membandingkan setiap jawabannya. Jika ada satu kata yang sangat berbeda, maka kemungkinan itulah jawabannya. Seperti ini contoh soalnya. Pretty itu cantik ya friends. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Dark, gelap, bad, buruk, beautiful, cantik, dan ugly, jelek. Jelas banget kan? Jadi jawabannya adalah C, cantik. Jenis soal yang selanjutnya adalah refers to. Bentar. Kak Bagas haus nih, kita minum dulu yuk. Refers to bermakna merujuk kepada apa atau siapa. Soal dengan kata refers to ini mengharapkan kita untuk mencari jawaban dari sebuah kata ganti yang ditunjuk pada sebuah soal. Misalnya soal ini nih. Cara menjawab soal seperti ini adalah jangan membaca seluruh teks tersebut, tapi bacalah langsung di kata yang dimaksud, yaitu di kalimat kelima pada kata there. Kemudian, pahami hubungan antara kalimat tersebut dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Kalimat sebelumnya sedang mengatakan, aku suka sekolahku. Sehingga there di kalimat itu merujuk kepada sekolahku. Paham ya?
Lanjut nih, jenis soal berikutnya adalah soal arrangement. Jika ada soal berupa arrangement atau pengurutan seperti ini, maka tips untuk menjawabnya adalah dengan memperhatikan sequence conjunction-nya, yaitu first, second, third, atau bisa juga dilanjutkan dengan then, after that, dan diakhiri dengan finally. Sehingga kamu jadi tahu deh urutan yang benar seperti apa. Oke teman-teman, segitu dulu ya tips dan triks untuk menghadapi PAS Bahasa Inggris dari Kak Bagas. Soal-soal seperti itu tadi bisa banget nih kalian temukan di ruang belajar. Oh iya, selama mengerjakan soal tetap tenang dan kalem aja ya. Yakin pada diri kalian sendiri. Untuk hasilnya serahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya. Pesan kakak, kerjakan dengan jujur ya. Anak zaman now itu bangga akan hasil usaha dirinya sendiri. Selamat menempuh ujian. Good luck and do your best. Bye-bye.